Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada segenap teman-teman semuanya. Luar biasa ini ya. Baru ini saya ulang tahun dirayakan orang segini banyaknya. Mudah-mudahan ada sisa-sisa umur yang saya jalani dapat membawa kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik saudariku sekalian, umur itu tidak perlu panjang. Sayyidah Fatimah meninggal dunia di usia 29 tahun. 9 tahun yang lalu bagi saya. Saya sekarang sudah 38 tahun. Walaupun terlihatnya seperti 18 tahun. Sayyidah Fatimah ketika wafat usianya 29 tahun. Akan tetapi subhanallah, subhanallah, yang ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala bukan main tingginya. Innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Kalau kita di akhirat nanti masuk surga, orang baik masuknya ke surga, kan begitu ya? Wanita yang solehah masuknya ke surga. Kalau kita masuk surga, amin, pimpinan kita, perempuan terbaiknya di surga adalah Sayyidah Fatimah Zahra. 29 tahun saja usianya. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, umur panjang tidak jadi jaminan untukmu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan amal ibadah sebenarnya yang dilihat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu. Akan tetapi masalahnya, adakah Allah dalam hatimu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dengarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau menceritakan hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam masih seringkali naik ke atas Gua Hiro. Satu ketika beliau sedang berada di Gua Hiro tengah mengerjakan sholat. Ketika Sayyidah Khadijah berasa rindu kepada suaminya, ia pun memasak masakan yang paling enak. Kemudian membawa makanan tersebut naik ke atas Gua Hiro. Itu untuk naik saja 1,5 jam sekarang. Apatah lagi zaman tersebut masih berupa batu-batuan. Jalanannya sekarang udah lebih mudah. Kalau kita naik Gua Hiro tuh 1,5 jam naik, 1,5 jam lagi turun. Kalau saya bayangkan, kalau saya lapar, kemudian harus naik pula 1,5 jam untuk makan, naik ke atas, saya akan memilih makan lebih dulu di bawah baru naik. Sampai di atas lapar lagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika Nabi tengah sholat di sana, selepas sholat beliau salam, mendapati malaikat Jibril datang. Kemudian berkata, ya Rasulullah, sata'ti ilaik Khadijah. Wahai Rasul, Khadijah akan segera datang kepadamu, membawakan untukmu makanan bersama lauk pauknya. Idza ja'at, apabila dia datang, teman-teman sekalian,
Kalau dia datang nanti, kata malaikat Jibril, faballigh minallahi assalam. Faballigh minallahi assalam. Sampaikanlah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidah Khadijah ucapan salam. Sampaikan padanya bahwa Allah berkirim salam kepadanya. Saudaraku sekalian, seorang perempuan seperti kita, darah daging seperti kita, punya akal, punya hati seperti kita juga. Akan tetapi dari dicintanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan padanya bahwa Allah berkirim salam padanya. Tidak terbayang olehmu Allah berkirim salam? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangankan Allah berkirim salam, belum lama nih di Indonesia kedatangan Raja Salman. Raja Salman dari Saudi Arabia. Saya terbayang kalau saja Raja Salman ada tiba-tiba mengutus orang, dia kirim salam sama seseorang di antara rakyat Indonesia, satu perempuan misalnya yang pandai pijat, kirim salam. Itu pasti orang tersebut akan dianggap mulia satu negara hanya karena seorang raja berkirim salam padanya. Bagaimana menurutmu ketika Allah Subhanahu wa taala berkirim salam kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid? Wa minni assalam, kata malaikat Jibril, sampaikan pula padanya, aku Jibril berkirim salam padanya. Wa balligh ilaiha, sampaikan padanya bahwa saat ini Khadijah sedang lelah, Khadijah sedang berjalan, berkeringat, lusuh. Karena orang sudah habis dandan sekalipun naik gunung kan udah jadi lusuh lagi tuh. Sampaikan padanya bahwasanya Allah telah mempersiapkan untuknya baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Di sana tidak ada derita dan tidak ada kelelahan lagi. Di sana tidak akan ada air mata. Di sana yang ada adalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Subhanallah. Saudaraku sekalian, nih yang kita sekarang sedang berkumpul dalam rangka mengingati dua perempuan solehah ini. Yang satu, Nabi Muhammad sampaikan padanya bahwa ia adalah pemimpin wanita surga. Yang satu lagi adalah seorang perempuan yang rumahnya telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan Allah sejak ia masih ada di atas muka bumi ini telah berkirim salam kepadanya. Sedemikian mulianya, luar biasa. Saudaraku sekalian, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Adakah ibadah mereka sampai membuat tumit-tumit mereka kemudian menjadi tebal? Tidak, saudariku sekalian. Adakah ibadah yang mereka perbuat sampai-sampai tak kenal siang, tak kenal malam? Tidak, saudariku sekalian. Adakah yang ia perbuat adalah tiap hari membaca Al-Quran sampai dengan setiap hari hataman Al-Quran? Tidak, saudariku sekalian. Bukan. Apa yang membuat mereka menjadi seseorang yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena cinta mereka kepada Allah, pengorbanan mereka untuk jalan Allah memenuhi seluruh ruang hati mereka, tidak ada celah untuk sesiapapun selainnya. Teman-teman saudaraku sekalian, seberapa nilaimu di hadapan Allah? Lihat sendiri saja, kau dapat mengukurnya. Seberapa nilaimu di hadapan Allah adalah bagaimana nilai Allah dalam hatimu. Adalah bagaimana nilai Allah dalam hatimu. Bagaimana Allah memenuhi seluruh ruang pikiranmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh ruang rasa hatimu. Bahagia di saat ia tahu Allah ridha.
dan kecewa di saat dia tahu Allah murka. Dia menempatkan rasa sesuai dengan rasanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Allah yang utama. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya. Tidak ada nomor sekian untuk yang lainnya. Allah saja, Allah lagi, Allah seterusnya bagi kehidupan mereka. Bahkan Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia ajak duduk bicara Nabi Muhammad sebelum hari pernikahannya. Ia berkata padanya, "Ya Muhammad, seperti mana yang kau tahu, aku ingin menikah denganmu," kata perempuan ini. Usianya 40 tahun. Nabi Muhammad usianya 25 tahun. Yang melamar Sayyidah Khadijah, betul, yang melamar Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Dan ini selalu sahabat-sahabat di Indonesia sana suka bertanya pada saya, perempuan-perempuan banyak yang suka tanya sama saya, adik-adik, anak-anak, "Ustazah, adakah sunnah jika kita yang melamar suami kita?" Saya bilang, dari mana itu sunnahnya? Karena kan dulu Nabi Muhammad yang melamar Sayyidah Khadijah, bukan Nabi yang melamar Sayyidah Khadijah, akan tetapi Nabi dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Nabi yang dipinang, yang diminta oleh Sayyidah Khadijah. Berarti kan sunnah kita yang minta kepada laki-laki kita. Saya bilang iya, jika laki-lakinya seperti Nabi Muhammad silahkan. Tapi kalau laki-lakinya hanya Iwan, hanya Syafiq, hanya Ahmad, hanya yang kita tahu ada di sekitar kita, biarkan dia aja yang melamar kita. Saudaraku sekalian, Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, saat itu belum lagi jadi seorang nabi, "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Seperti yang kau tahu, akan tetapi ada hal yang harus kusampaikan padamu. Aku ingin menikah denganmu bukan karena engkau tampan, walaupun itu iya." Nabi Muhammad kan tampan. Tapi maksudnya Sayyidah Khadijah, andai engkau jelek sekalipun, aku akan tetap ingin menikah denganmu, karena bukan itu prioritasnya. Bukan itu yang utamanya. Bukan itu yang jadi bahan pertimbangan Sayyidah Khadijah. "Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu masih muda," meskipun itu iya. Ada sebagian perempuan suka sama laki-laki yang jauh lebih muda. Kata Sayyidah Khadijah, "Bukan karena kamu masih muda aku ingin menikah denganmu, bukan karena itu." Bukan karena itu. Artinya bahwa, alhamdulillah, andai Nabi Muhammad alaihi wasallam usianya sudah senja sekalipun, sudah tua sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap ingin menikah dengannya. Dia bilang, "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu santun, bukan karena kamu baik akhlaknya, bukan, walaupun itu iya. Nabi dikenal sebagai sahib amanah, sebagai al-amin yang dapat dipercaya, tapi bukan karena itu, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu." Lantas karena apa? Karena apa nih? Kata Sayyidah Khadijah, "Aku ingin menikah denganmu karena kukira engkau adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Aku ingin menikah denganmu agar jika datang waktunya engkau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa membawaku, wahai Muhammad, sehingga aku dapat menjadi seorang hamba yang dekat dengan Tuhanku." Ia menikah dengan Nabi Muhammad karena Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ia melihat Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, yang karenanya dia tahu bahwa ini akan menjadi calon nabi yang akan diutuskan. Ia pun kemudian menikahi laki-laki tersebut, meskipun laki-laki itu miskin, meskipun laki-laki itu bahkan ia yang menghidupinya.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah memenuhi ruang hati Sayyidah Khadijah. Karenanya kemudian ia pun layak menjadi seorang perempuan yang bahkan Allah berkirim salam kepadanya. Untuk melihat diri kita, seberapa jatah Allah dalam hatimu, seberapa jatah Allah dalam hidupmu, seberapa jatah Allah untuk waktumu, seberapa jatah Allah untuk tenagamu. Sepanjang hidup, nih adik-adik yang masih bersekolah, sepanjang hidupmu engkau diberi akal, diberi pemikiran. Berapa persen dari akalmu engkau gunakan lillahi ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa persen dari waktumu dalam sehari semalam engkau gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa persen dari rasa hatimu engkau persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa persen dari hari-harimu engkau gunakan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan menebarkan manfaat kepada hamba-hambanya? Semakin besar engkau berbuat buat Allah, semakin besar kau jadikan akalmu buat Allah, waktumu buat Allah, tenagamu buat Allah, hidup matimu buat Allah, maka Allah pun akan semakin mencintaimu. Dan jika Allah mencintaimu, saudaraku sekalian, apatah lagi yang kau perlukan? Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, maka dengar apa yang diucapkan malaikat Jibril kepada Sayyidah Khadijah. Allah sudah mempersiapkan baginya sebuah rumah di surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Khadijah yang kita sedang sebutkan ceritanya, saya kenal salah satu guru saya, bidadari-bidadari bumi yang belum saya sebutkan. Di bidadari bumi yang pertama, insya Allah kalau ada kesempatan, ada taufik, ada hidayah, ada inayah, mau buat lagi. Cuman masih kurang orang, masih kurang orang yang mau saya ceritakan sebagai bidadari bumi. Jadi jika ada di antara sahabat-sahabat yang hadir di sini merasa dirinya layak saya tuliskan sebagai bidadari bumi, boleh nanti sampaikan kepada saya ustazah, sampaikan ceritanya, nanti akan saya pikir-pikir apakah layak, insya Allah ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam alaiha ridwanallah dari Madinah, wafat 2 tahun yang silam, istri dari Al-Habib Zain bin Smith. Sepanjang hidup dia berbuat buat Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja yang termampu untuk dia buat, apa saja yang termampu untuk dia buat. Setiap kali punya harta, disedekahkannya hartanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, punya ilmu, beliau diajarkannya ilmunya kepada siapapun. Waktu-waktunya semuanya yang dipikirkan adalah mencari ridha Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Saudaraku sekalian, saya mendampingi beliau, saya tahu persis. Satu hari, setiap kali beliau datang ke negeri kami, ke Jakarta, hari pertama yang beliau lakukan, saudaraku sekalian, tukar uang. Oh, itu biasa aja, saya tahu. Semua orang kalau pergi ke luar negerinya pasti akan tukar uang. Cuman yang tidak biasa, beliau tukar uangnya uang kecil, bukan uang besar. Beliau tukar uang kecil, sebelumnya bertanya kepada saya, seukuran berapa Halimah yang boleh dapat memberi makan satu orang dengan makan yang nikmat. Saya bilang ya 20.000, nilai uang kita memang kecil ya. Di sini 20.000 boleh beli satu rumah. Itu ya, satu kereta mungkin ya. Kalau kita 20.000 nasi bungkus tuh harganya 20.000, mahal kan? Iya, 20.000 itu kalau uang sini mungkin hanya sekitar 2 dolar setengah. Ya, sekitar segitu, 2 dolar setengah. Kata Hubabah, ya tukarkan segitu, tukarkan 2 dolar setengah. Kemudian beliau lipat-lipat uang tersebut.
akan diberikannya setiap kali beliau berjalan kepada siapa saja orang-orang miskin yang beliau lewat kepada mereka. Subhanallah, hatinya sangat dermawan. Hatinya sangat dermawan. Beliau pernah berkata kepada saya, Halimah, jangan pernah takut nak untuk memberi kepada orang, karena mereka semuanya hamba-hambanya Allah. Nanti nak, kalau Allah melihat kamu senantiasa mengurusi urusan orang, urusan kamu Allah sendiri yang akan mengurusinya. Kalau kamu selalu menjadikan hidupmu memperhatikan umat Nabi Muhammad, nanti urusanmu Allah sendiri yang akan memperhatikannya. Saya di hari milad saya malah pergi ke Singapura. Karena saya setiap kali ditanya, Ustazah nak milad kan? Kita rayakan bagaimana Ustazah? Saya bilang merayakan hari ulang tahun itu hukumnya bid'ah, tapi memberi kado hukumnya sunnah. Menerima hadiah hukumnya sunnah. Sehingga kami tidak merayakannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan subhanallah, di sini malah begitu banyak orang yang kemudian ada yang baca puisi segala, Kak Hanim terima kasih. Ada yang baca nasyid segala, terima kasih. Ada yang mendoakan, semuanya mendoakan, alhamdulillah, terima kasih. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadikan sesuatu untuk Allah. Allah akan sendiri yang mengurusi hidupmu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha warḍaha pun demikian. Beliau sepanjang hidupnya dia jadikan hidupnya buat Allah. Andai kau tahu bahwasanya ada hari-hari yang bahkan beliau sampai mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Andai kau tahu Sayyidah Fatimah tidur hanya beralaskan tikar yang tidak cukup untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin ataupun mendinginkan tubuhnya di saat musim panas. Andai kau tahu betapa sangat sulitnya kehidupan yang mereka rasakan, akan tetapi itu semuanya mereka laksanakan karena mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Telah kau dengar bagaimana kisah ketika 3 hari 3 malam keluarga Sayyidah Fatimah, yaitu Ali, anaknya Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kalthum. Ada Muhsin lahir, akan tetapi kemudian meninggal di usia masih kecil. 4 putra putri Sayyidah Fatimah yang hidupnya cukup panjang. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu waktu Sayyidina Husain sakit. Mereka sekeluarga kemudian bernazar, kalau Husain sembuh, kita akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, saya juga begitu. Kalau Husain sembuh, saya mau berpuasa 3 hari berturut-turut. Semua satu keluarga. Alhamdulillah Husain sembuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari itu mereka sahur, kemudian pagi harinya berpuasa sekeluarga. Sayyidina Ali bekerja. Mereka keluarga yang sangat miskin, kerja hari tersebut untuk cari makan hari tersebut. Sayyidina Ali bekerja, jagain kebun kurma, siram-siram kebun kurma dan sebagainya. Saat siang hari beliau sudah mendapatkan sekian uang, sejumlah uang, pergi ke pasar beli makanan, beli ini itu semua. Kemudian dia pun bawa pergi ke rumah istrinya pun memasak. Sudah makanan semuanya diolah menjadi masakan yang siap dimakan. Anak-anak sudah lapar. Mereka menunggu saat maghrib tiba. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Dibuka, ternyata adalah orang-orang miskin. Nah, sini nak, kata Sayyidah Fatimah. Ini yang hidupnya untuk Allah SWT. Lihat tuh, gimana kira-kira? Iya mama, kita kasih aja ya makanan kita buat mereka. Kalau kita tak makan hari ini, kita boleh makan besok hari insya Allah. Sementara kalau mereka kalau tak makan hari ini, mungkin mereka tak dapat makan esok-esok hari. Iya betul mama, mari kita berikan.
Diberikan semuanya, tidak menyisakan untuk keluarga tersebut kecuali air putih saja. Mereka buka, air putih saja. Sahurnya air putih saja. Besoknya mereka harus kembali berpuasa, karena puasanya kan 3 hari berturut-turut. Puasa kembali mereka. Lapar yang luar biasa, semua keluarga. Sayyidina Ali kembali bekerja, dapat uang. Sayyidah Fatimah kembali memasak. Saat jelang maghrib, anak-anak sudah tertunggu-tunggu makanan yang baunya sangat harum itu. Tiba-tiba kemudian ada yang mengetuk pintu juga. Ujian, cabaran, ujian dari Allah SWT untuk menilai, sungguhkah kamu menjadikan seluruh hidupmu, hartamu, apapun yang kamu punya buat Allah? Ini ada hambaku, aku utuskan padamu. Anak-anak yatim terlihat lapar-lapar sekali. Sayyidah Fatimah segera masuk, mengusap-usap air matanya. Anak-anaknya bertanya, kenapa mama? Ada apa Umi? Kata Sayyidah Fatimah, lihatlah ke depan, nah, ada saudara-saudarimu, anak-anak yatim yang mungkin mereka belum makan beberapa hari. Wah, kesian sekali. Bagaimana menurutmu jika kita berikan saja makanan ini kepada mereka? Setuju Umi, kita berikan aja kepada mereka. Maka mereka pun memberikan makanan tersebut, tidak menyisakan untuk keluarga tersebut kecuali hanya air putih saja. Buka kembali air putih, sahur kembali air putih, besok harinya mereka kembali berpuasa. Lemas yang luar biasa, lapar yang tidak tertahankan. Akan tetapi mereka tetap bertahan karena ada satu hal yang mereka sangat inginkan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memenuhi seluruh ruang hati mereka. Mereka telah menjadikan hidup mereka, harta mereka, tenaga mereka, waktu mereka, semuanya mereka gunakan buat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali kembali bekerja. Kemudian siang hari sudah dapat sejumlah uang, Sayyidah Fatimah kembali memasak. Saat jelang maghrib, subhanallah, cabaran Allah belum habis juga. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala belum habis juga, ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Sayyidah Fatimah membukanya, ada orang pingsan, saudariku sekalian. Tawanan perang, pingsan di depan pintu rumah mereka karena lapar. Sayyidah Fatimah segera memerintahkan anak-anaknya untuk membawa makanan mereka. Diberikan kemudian kepada orang tersebut. Ketika sudah sadar, habis diberi minum dan lain sebagainya, dia sadar. Dia pun kemudian segera melahap habis makanan sekeluarga, tidak menyisakan kecuali air putih saja. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Mereka berpuasa dan tidak berbuka serta makan sahur kecuali air putih saja. Dan karena mereka melakukan itu semuanya buat Allah, tak ada suara keluh kesah, pun juga tak ada rasa ujub yang datang di hati mereka. Tak ada. Sayyidah Fatimah misalnya bercerita-cerita kepada sesama teman-teman perempuannya, tahu tak, alhamdulillah saya punya keluarga sangat solehah. Tak ada. Sayyidina Ali tak ada bercerita kepada sahabat-sahabatnya yang ada di masjid sana. Alhamdulillah, memang tak salah bagaimana keluarga Nabi Muhammad yang saya nikahi ini. Meskipun juga sebagai ayah tentu saja ada peran serta saya membuat keluarga sedemikian baiknya. Atau misalnya anak-anaknya yang bercerita kepada kawan-kawan mereka, tidak ada. Sunyi senyap, tidak ada. Kita tidak akan tahu andai tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang menceritakannya kepada kita. Malam hari tersebut, saudariku sekalian, bahkan Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Alangkah sangat besarnya pencarian terhadap ridha Allah dalam hati mereka ini. Sehingga amal ibadah mereka tidak kemasukan ujub, tidak kemasukan riya sama sekali. Tidak masuk kepada hati mereka keinginan dipandang oleh orang lain. Tidak, cukup pandangan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mereka cari. Malam hari tersebut malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, menjabat erat tangan Nabi Muhammad seraya mengatakan, hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang sudah dilakukan oleh keluargamu wahai Rasulullah.
Rasulullah balik bertanya, wa madza fa'ala ahlu baiti? Dan apa yang sudah dikerjakan oleh keluargaku? Malaikat Jibril kemudian menceritakan kisah tentang mereka itu. Berpuasa 3 hari dan tidak makan apa-apa kecuali air putih sahaja, karena mereka berikan semua makanannya kepada anak orang miskin pada hari pertama, anak yatim pada hari kedua, dan para tawanan perang pada hari yang ketiganya. Kata malaikat Jibril, qad a'jaba rabbukum min fi'latihim wa anzal ilaihimul ayah yutla ila yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, Allah telah kagum atas apa yang mereka perbuat, dan Allah telah turunkan untuk mereka ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk pujian Allah kepada mereka yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Bunyinya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Mereka memberikan makanan ala hubbi, padahal mereka sangat menginginkan makanan tersebut. Miskinan, orang miskin yang pertama, hari pertama. Wa yatiman, anak-anak yatim pada hari yang kedua. Wa asiro, dan tawanan perang pada hari yang ketiga. Dan keikhlasan mereka menjadikan semuanya buat Allah, Allah tuliskan dalam Al-Quran. Kami tidak melakukan ini untuk berharap apapun, kami hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La nurid minkum jaza. Kami tidak mengharap balasan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Lantas untuk apa kalian berbuat ini? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami berharap dengan cara ini kami berhasil mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari akhirat nanti kami selamat pada hari di mana semua wajah-wajah menjadi ketakutan. Allah kemudian beri jaminan pada mereka. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Allah janjikan mereka akan selamat pada hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura. Mereka akan berjumpa dengan Allah sedangkan wajah mereka ceria, wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan cahaya. Saudaraku sekalian saya muliakan, masalahnya bukan pada apa yang mereka perbuat, tapi sekali lagi seberapa Allah dalam hati mereka. Untuk kita bertanya, seberapa Allah pula dalam hati kita? Mari kita bertanya-tanya. Mari kita lihat, kebanyakan dari kita mengikuti hawa nafsu kita atau mengikuti pencarian ke jalan Allah. Mari kita lihat-lihat. Kita ketika sedang belajar ilmu agama nih di madrasah nih bagi adik-adik, ketika engkau sedang belajar ilmu agama, apa yang menjadi tujuanmu? Nah, dapat hasil yang bagus, kemudian dapat pekerjaan yang bagus, kemudian hidup dengan rizki yang bagus, seperti itu? Jika seperti itu masalahnya, tak ada beza antaramu dengan, mohon maaf, orang paling kafir di atas muka bumi ini. Sama saja. Mereka pun bekerja, mereka pun belajar untuk itu juga. Akan tetapi jika tujuanmu ketika engkau menuntut ilmu adalah untuk mencari ridha Allah, kau hafalkan ayat-ayat Al-Quran karena engkau ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari Allah dalam hidupmu. Yang menikah kemudian menikahnya karena Allah, bukan hanya karena cinta. Saya tak dapat berpisah dengannya satu hari sahaja. Saudaraku sekalian, yang bermula dengan aku tak mampu hidup tanpamu akan berakhir setelah 10 tahun paling lama. Kalau tak sampai itu 5 tahun, 3 tahun, akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Karena sandaran selain Allah adalah lemah. Karena tujuan selain Allah adalah sia-sia. Sebab berbuat apapun jika bukan karena Allah tidak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian, hal terakhir yang mau saya sampaikan kepada saudari-saudariku sekalian mengingat waktu
adalah apa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah kepada kita. Hadiah beliau kepada kita sekalian umatnya, kepada kita sekalian kaum wanita, bahkan kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad alaihissalam. Jika engkau ingin hari-harimu terjaga, hidupmu selalu dalam pencarian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Sayyidah Fatimah untuk dibaca 19 kali pagi hari, menjadikanmu setiap kali engkau membacanya setiap hari 19 kali akan membuatmu terhindar dari berbagai macam perbuatan dosa, menghilangkan keinginan berbuat dosa dari dalam hatimu. Yang sedang terfitnah dengan cinta kepada seorang laki-laki yang diharamkan Allah, ada tak? Ada tak? Yang sedang sibuk-sibuk pacaran, dekat dengan laki-laki yang bukan suaminya, tentu saja rasanya ingin terbebas dari cinta yang seperti itu, tapi rasanya hati udah memutuskan, saya tak nak lagi dah, tak nak lagi. Begitu kemudian buka WhatsApp, apa kabar sayang? Runtuh semuanya. Saya baik-baik saja. Yang sedang berada dalam hubungan rumah tangga, namun sepertinya ya Allah, godaan hati untuk tidak mencintai suami, untuk meninggalkan saja laki-laki ini misalnya, atau untuk rasanya kurang puas dengan apa yang dia berikan dari materi, misalnya dari harta. Sulit sekali mengendalikan hati untuk bisa berkata yang baik kepada pasangan kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada sesiapapun, atau bahkan seorang ustazah, seorang guru yang mengajar namun seringkali kemudian datang emosi dalam hatinya sehingga dia marah kepada murid-muridnya. Siapapun saja dirimu, saudaraku sekalian, mertua melihat mantunya rasanya kesel aja, atau mantu melihat mertuanya rasanya marah saja. Yuk kita ikut apa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah kepada kita sekalian. Diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Kalau sedang tak ada masalah, insya Allah baca sekali sahaja pagi hari sudah cukup, ya, atau 3 kali. Tapi kalau sedang ada rasa hati ini memang susah sekali mau menghindar dari perbuatan dosa, baca berapa kali saya bilang tadi? 19 kali. Apa maknanya? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Zat yang Maha Hidup, ya Qayyum, wahai Zat yang Maha berdiri dengan sendirinya, Zat yang Maha Kuat. Birahmatika astaghith, aku mohon pertolongan dengan rahmatmu. Wa min adzabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah kehidupanku semuanya, seseluruhannya. Ternyata aku tidak bisa, tidak boleh buat baik untuk diriku sendiri. Aku perlu pertolonganmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keseluruhan kehidupanku. Wala takilni ila nafsi, jangan biarkan hawa nafsu menguasai aku. Jangan biarkan diriku dikendalikan oleh hawa nafsuku. Wala ila ahadin min khalqik, jangan biarkan aku dikuasai oleh seseorang dari makhlukmu. Apalagi setan kemudian menguasai kita. Hawa nafsu, setan, ataupun orang-orang di sekeliling kita yang menguasai kita, sehingga kemudian kita menjadi kekuasaan dia kendalikan hidup kita semau dia. Torfatain, sekejap mata pun jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku sendiri. Silakan baca ini, adik-adik,
Silakan baca ini kakak-kakak, silakan baca ini ibu-ibu, makcik-makcik, silakan baca ini umi-umi. Semua yang hadir di tempat ini adalah satu doa yang sangat indah diajarkan Sayyidah Fatimah Zahra, yang beliau mendengarnya, mendapatkan doa ini dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Terakhir ada hadiah. Ini hadiahnya ini buat semua yang hadir di tempat ini. Cuman saya harus minum dulu nih, karena saya nak nyanyi. Bacaan ini saya dapat dari seorang kawan dan juga seorang guru. Adalah tawassul kita kepada Sayyidah Khadijah. Jadi kalau rasa hati sedang tak sabar, kalau rasa hati sedang dikuasai cinta dunia, kalau rasa hati dibuat merasa kesal terus-terusan, baca aja berulang-ulang. Bagus juga kalau disenandungkan. Bacaannya seperti ini. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Sekali lagi, yang doa yang ini diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Yang ini, saudaraku sekalian, tawasul kita dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Boleh ikutkan saya? Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Boleh? Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Boleh tak? Belum. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa, Zawjatul Mustafa, Ajil lana bil farijah, Ajil lana bil farijah. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa, Ajil lana bil farijah. Sudah dapat? Baik. Coba ikutkan saya dulu. Rabbi nas'aluk bihurmah. Silakan. Rabbi nas'aluk bihurmah. Semuanya boleh. Rabbi nas'aluk bihurmah. Belum semua nih, masih banyak yang malu-malu. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa, Ajil lana bil farijah. Artinya, Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kemuliaan Sayyidah Khadijah, Zawjatul Mustafa, istri dari baginda Nabi Muhammad SAW al-Mustafa. Ajil lana bil farijah, segerakanlah bagi kepada kami kemudahan. Segerakanlah bagi kepada kami kelapangan. Segerakan mudahkan urusan kami, beri jalan keluar bagi kami. Beri kelapangan dalam hati kami. Baik, kalau sudah hafal semua, yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa, Ajil lana bil farijah. Zawjatul Mustafa, Ajil lana bil farijah. Mari bersama-sama. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah
Rabbi nas'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa Ajil lana bil farijah Zawjatul Mustafa Ajil lana bil farijah. Silakan baca sendiri. Rabbi Sayyidatina Khadijah Rabbi nas'aluk Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa Ajil lana bil farijah Zawjatul Mustafa Ajil lana bil farijah. Alhamdulillah. Ini udah ada catatannya. Ayo sekali lagi aja. Kemudian kita tutup majelis kita karena sudah datang waktu sholat maghrib. Yuk bersama-sama. Suaranya yang kencang boleh ya. Suaranya yang keras. Kita bersama-sama sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidah bihurmah dengan ha ya. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa Ajil lana bil farijah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan Sayyidah Fatimah, dengan keberkahan Sayyidah Khadijah, dengan keberkahan perempuan-perempuan salehah yang ada di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Semoga yang sedang sakit-sakit di antara kita diberi kesembuhan. Semua dari kita nih, sakit batin kita, kekurang iman kita, kekurang qanaah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan jalan keluar kepada kita. Ditumbuhkan dalam hati kita keimanan yang sempurna, ditumbuhkan dalam hati kita keimanan yang membuat kita yakin bahwa apapun yang Allah inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Diberikan kepada kita kemampuan untuk menjadikan hati kita, akal kita, ilmu kita, waktu kita, harta kita, tenaga kita, hidup mati kita, semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Fatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai akhlak seperti akhlak mereka berdua. Dikaruniakan cinta dalam hati kita seperti cinta keduanya. Dikaruniakan dalam hati kita kesabaran seperti kesabaran keduanya. Dikaruniakan dalam hati kita kesyukuran seperti kesyukuran keduanya. Dikaruniakan kepada kita sekalian mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada semuanya, seperti mana Allah telah menganugerahkan rasa yang seperti itu kepada keduanya. Dan semoga saja kita semua yang hadir di tempat ini, Allah mencintai kita seperti mana Allah mencintai Sayyidah Fatimah, seperti mana Allah mencintai Sayyidah Khadijah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita minta keberkahan kepada Sayyidah Khadijah. Mari kita minta keberkahan kepada Sayyidah Fatimah. Semoga yang sedang ada permasalahan Allah segera beri jalan keluar atas permasalahannya. Semoga yang sedang ada dalam kehidupan yang kurang menyenangkan, Allah Subhanahu wa taala segera beri kenaikan pangkatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang sedang tenggelam dengan dosa-dosa, mudah-mudahan Allah angkat semua dari kita sehingga semuanya berada dalam jalan taat seperti mana jalan yang telah ditempuh oleh Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita baca tawasul kita kepada Sayyidah Khadijah. Rabbi nas'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah Rabbi nas'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa
hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila ruhi Sayyidah Khadijah, thumma ila ruhi Sayyidah Fatimah. Wa natawassal bihima ila Allah an taqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan masing-masing hajatnya. وأن يرزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كمال الفتوح والمنو والرسول صلاح القلب والجسد والروح وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة عند الموت وأن الله يختم أجلنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Madrasah Wak Tanjung, terima kasih kepada semua pengurusinya, terima kasih kepada Ustazah Nadia Hanim, terima kasih kepada Kak Hanim, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di majelis ini. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita kelak di hari akhirat nanti bersama dengan perempuan-perempuan yang telah kita sebutkan kisahnya di tempat ini insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.